Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai manusia-manusia yang colokan charger handphonenya masih kontak-kontak? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film Thailand terbaik menurut saya, yaitu Brother of the Year. Sebelum melanjutkan video ini, saya sarankan kalian untuk menonton film ini secara langsung terlebih dahulu, untuk mendapatkan pengalaman menonton yang jauh lebih baik. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini mengisahkan tentang kakak beradik yang selalu saja bertengkar satu sama lain, yaitu Chad dan Jin. Bagaimana kisah lucu tentang pertengkaran mereka berdua? Langsung saja, ini dia alur cerita dari film Brother of the Year. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Chad yang sedang minum-minum bersama teman-teman kerjanya di sebuah bar. Lalu Chad melihat ada seorang wanita cantik memakai dress merah yang menarik perhatiannya. Tanpa pikir panjang, Chad pun langsung membawa wanita itu ke dalam rumahnya. Keadaan di dalam rumah Chad sangat berantakan. Pakaian kotor di mana-mana, tisu berserakan, piring kotor yang sudah dipenuhi ulat dan kecoa. Pokoknya nggak ada gunanya lah si Chad ini. Setelah melihat tubuh bahenol wanita tersebut, Chad pun semakin terpesona. Lalu terjadilah adegan perkentuan di antara mereka. Sementara itu, di luar rumah terlihat seorang wanita yang baru saja pulang entah dari mana. Saat hendak masuk ke dalam rumah, ia melihat terdapat sandal wanita lain. Chad yang lagi nikmat-nikmatnya melakukan perkentuan pun harus rela mengakhiri adegan tersebut dengan kondisi kentang dan anti klimaks. Chad pun berpura-pura sedang membahas bisnis dengan wanita tersebut dengan bekas lipstik yang berada di pipinya. Ternyata wanita yang baru pulang tersebut adalah adik dari Chad yang bernama Jin. Jin yang sudah mengetahui seberapa brengseknya Chad pun menanyakannya nama dari wanita yang habis ia kentu tersebut. Benar saja, Chad bahkan tidak mengetahui nama wanita yang ia bawa ke rumahnya. He doesn't even know your name. He just wants to do you. Karena marah, wanita tersebut pun pergi meninggalkan rumah mereka. Jin yang marah langsung meminta Chad untuk tidur di luar rumah. Awalnya Chad menolak, tetapi karena Jin mengancam akan memberitahu temannya yang merupakan pacar dari Chad, maka Chad pun menerimanya. Saat kecil, Chad menginginkan seorang adik laki-laki. Tetapi semua harapannya harus sirna ketika Jin lahir. Semenjak Jin datang, semua orang seperti melupakan Chad. Hal ini semakin diperparah saat mereka sudah beranjak remaja, di mana semua kasih sayang hanya diberikan kepada Jin. Itu dikarenakan Jin sangat ahli dalam berbagai bidang, dari mulai olahraga sampai akademik semua dijuarai oleh Jin. Suatu ketika, Chad kecil mengajak Jin bermain baseball. Tetapi karena terkena pemukul yang dilemparkan oleh Jin, Chad pun jatuh tidak sadarkan diri dengan luka di dagunya. Untuk mengobati lukanya, Jin yang ada gila-gilanya itu pun malah menempelkan pembalut ke luka Chad. Semenjak saat itu, Chad pun mendapatkan nama panggilan baru, yaitu Miss V. Saat remaja, Chad dan Jin tinggal berdua saja di suatu rumah. Di rumah, kerja Chad hanya malas-malasan saja. Sementara Jin lah yang mengurus semua urusan rumah. Hingga sampai saat Jin mendapatkan beasiswa dan berkuliah ke Jepang, 4 tahun itu adalah saat-saat yang seperti surga bagi Chad. Tetapi semua kebahagiaan Chad pun harus sirna ketika Jin telah lulus kuliah dan kembali ke rumah mereka. Saat pagi hari, Jin pun dikejutkan dengan tumpukan piring kotor yang sudah berulat, bau, dan bahkan terdapat kecoa.
Sama seperti Chad, Jen pun juga menyimpan banyak kekesalan kepada Chad yang merupakan seorang yang pemalas, pecundang, dan tidak berguna. Ternyata, perseteruan di antara mereka berdua sudah terjadi sejak kecil. Pada saat mereka bersekolah dulu, karena terlalu bodoh, Chad pun sampai sering diminta oleh gurunya untuk belajar bersama dengan adiknya Jen yang merupakan murid terpintar di sekolah, walaupun mereka memiliki selisih umur 5 tahun. Tentu saja karena hal ini Jen pun malu mengakui Chad sebagai kakaknya. Pada saat mereka tinggal berdua, Chad tidak pernah melakukan apapun. Seluruh urusan rumah dikerjakan oleh Jen, mulai dari bersih-bersih, mencuci, hingga mengganti bola lampu. Suatu hari, Jen sedang melakukan interview pekerjaan di sebuah perusahaan penghasil produk rumah asal Jepang bernama Shiruku. Berkuliah selama 4 tahun di Jepang membuat Jen bisa berbicara bahasa Jepang dengan cukup lancar. Ide pemasaran dari Jen pun disambut baik oleh mereka. Lalu, terlihat di sini bahwa Moji, yaitu salah satu karyawan yang melakukan interview dengan Jen, terlihat menaruh hati kepada Jen. Singkat cerita, Jen pun diterima bekerja di perusahaan tersebut. Setelah itu, sebagai tradisi penyambutan karyawan baru di perusahaan mereka, Jen pun diajak bermain baseball bersama karyawan-karyawan yang lain. Saat bermain baseball, Moji pun terpesona oleh Jen yang sedang memegang pemukul baseball yang menurutnya sangat cantik. Lalu dengan memanfaatkan pesonanya, Jen pun berhasil memenangkan pertandingan baseball tersebut. Selesai bermain baseball, Jen dan Moji pun bercerita tentang diri mereka satu sama lain. Moji sendiri adalah orang Jepang yang ditempatkan di Thailand oleh perusahaan tempat dirinya bekerja. Di kantor, Chad bertemu dengan seorang wanita yang merupakan karyawan magang bernama Dear, yang meminta bantuan Chad untuk memperbaiki sebuah printer. อ๋อกระดาษมันติดอยู่นี่นี่เอง ถ่ายพี่เอกยืนบนนี้อย่าออกมา ก็เอามือจกเข้าไปในช่องนี้เนี่ยแล้วก็ดึงกระดาษด่านเนี้ย ก็ยืนอยู่นี่ไง Lalu Chad dan timnya melakukan rapat dengan klien mereka, yaitu perusahaan Shiruku yang diwakilkan oleh Monji. Chad sendiri merupakan seorang advertising eksekutif dari sebuah perusahaan periklanan bernama Sono Advertising. Yang mengejutkan, ternyata Jen adalah asisten manajer pemasaran dari Shiruku yang merupakan klien dari Chad. Baru saja rapat dimulai, Jen dan Chad sudah sedikit berseteru, di mana Jen menganggap kalau ketiga ide iklan yang diberikan oleh Chad tidak memiliki perbedaan. Sebetulnya bukan menurut Jen aja sih, menurut aku pun juga. Nih kalian lihat weh. Ini iklan yang pertama. Nyaman untuk tuan, mudah untuk nyonya. Yang kedua, nyaman untuk pria, mudah untuk wanita. Dan ini yang ketiga, yang terakhir. Nyaman untuk cowok, mudah bagi cewek. Sama semua anjir. Aku kalau punya karyawan kayak si Chad ini langsung pucat aja kayaknya. Serius lah aku dah. Entah kayak mana caranya bisa jadi advertising eksekutif. Heran aku. Di tengah rapat, Jen memanggil Chad dengan sebutan Miss V dan mengatakan kalau mereka adalah adik kakak yang tinggal di satu rumah. Ini tentu saja membuat Chad menjadi bahan ledekan di antara teman-teman kerjanya. Suatu hari, Muai, yaitu pacar dari Chad, meminta Jen dan Moji untuk membantunya menjaga toko bunga tempat ia bekerja. Di sini, Moji mengatakan kepada Jen bahwa ia ingin memberitahukan Chad tentang hubungan mereka yang kini tengah berpacaran. Tentu saja, mengingat bagaimana sifat dari kakaknya itu, Jen langsung menolaknya. Lalu, untuk meyakinkan Moji yang meragukan rasa cinta dari Jen kepada dirinya, Jen pun mencium Moji. Tetapi sayangnya, ini juga disaksikan oleh Chad yang kebetulan berada di dekat tempat itu. Karena kejadian itu di rumah, Chad pun meledek Jen dengan sebutan perek. Tetapi, Jen membalas Chad dengan membacakan status Facebook dari Muai, yaitu pacar dari Chad yang baru saja putus, dengan menyebut Chad sebagai pria pemabuk, fake, memalukan, pengecut, dan juga brengsek. Di kantor, pada saat rapat, Moji meminta Chad untuk merubah video iklan mereka yang menampilkan halaman suatu rumah yang dipenuhi oleh rumput yang berwarna hijau. Karena itu, mengingatkan mereka dengan warna salah satu produk pesaing dari perusahaan mereka. Dengan berat hati, Chad pun harus rela merubahnya walaupun itu akan mengulangi keseluruhan storyboard yang telah mereka selesaikan dari awal. Di toilet, Chad pun mengeluhkan tentang ide mereka yang selalu saja ditolak oleh Shiruku kepada rekan kerjanya. Jika terus seperti ini, Chad pun berniat untuk menjual ide tersebut kepada perusahaan saingan dari Shiruku.
Tetapi sialnya, pembicaraan dari chat ini didengar oleh Moji yang ternyata juga berada di dalam toilet tersebut. Mendengar hal ini, Moji pun meminta Chat untuk keluar dari proyek iklan yang sedang mereka kerjakan. Lalu, Moji juga berniat untuk mengadukan hal ini kepada bosnya, yaitu Tuan Saito. Tetapi dengan liciknya, Chat yang mengetahui hubungan Moji dan Jin pun mengancam akan membuat Jin putus dari Moji. Lalu Moji pun berjanji untuk tidak memberitahukan bosnya mengenai hal ini. Sayangnya, pembicaraan mereka didengar oleh Tuan Saito yang ternyata sedang merokok di atas mereka. Karena hal itu, Tuan Saito pun akan mengembalikan Moji ke kantor pusat perusahaan mereka di Jepang. Malamnya, Moji pun menceritakan hal itu kepada Jin. Tentu saja, Jin sangat marah sekaligus kesal mendengar kelakuan jahat dari kakaknya tersebut. Sebelum dirinya dipulangkan kembali ke Jepang, Moji melamar Jin agar Jin mau ikut tinggal di Jepang bersama dirinya. Tetapi Jin menolaknya, dikarenakan Jin merasa hubungan mereka terlalu singkat, yaitu hanya 2 bulan, dan dirinya takut jika pernikahan mereka pada akhirnya akan gagal. Karena sangat kesal dengan perbuatan kakaknya, Jin pun meminta perusahaan tempat Chat bekerja untuk mengeluarkan Chat dari proyek periklanan antara Shiruku dan Sono Advertising. Chat pun dibuat sangat kesal saat mengetahui bahwa adiknya sendirilah yang memberhentikan dirinya dari proyek tersebut. Beberapa hari kemudian, Jin meminta Chat untuk menjemput dirinya yang sedang melakukan pemeriksaan mata di sebuah klinik. Karena Chat tidak datang menjemputnya, Jin pun meminta Moji untuk menjemput dirinya. Di sini, saking dalamnya perasaan Moji kepada Jin, ia bahkan sampai berniat untuk mengundurkan diri dari Shiruku yang akan memulangkannya kembali ke Jepang dan akan berusaha mencari kerja di Thailand hanya untuk bersama dengan Jin. Karena melihat tekad Moji yang sangat kuat, Jin pun pada akhirnya menerima lamaran pernikahan dari Moji. Lalu tibalah hari di mana Jin dan Moji akan membicarakan tentang pernikahan mereka dengan ibu dari Moji. Ternyata di situ ada Chat. Chat sendiri berada di tempat itu sebagai perwakilan dari ibu mereka. Sebenarnya Chat tidak merestui pernikahan dari Jin dan Moji. Itu sebabnya Chat melakukan berbagai macam hal agar pernikahan mereka tidak terwujud. Dimulai dari mengatakan hal yang tidak senonoh, bertingkah tidak sopan, mengotori makanan mereka, sampai meminta jumlah uang yang tidak masuk akal sebagai mahar untuk menikahi adiknya. Tetapi Moji yang sangat baik dan sudah sangat mencintai Jin pun menyanggupi jumlah mahar yang tidak masuk akal tersebut. Hingga sampai saat Moji memberitahu bahwa mereka akan melangsungkan pernikahannya bulan depan dan dirinya akan membawa Jin ke Jepang untuk tinggal di sana, Chat yang tidak rela adiknya pergi pun langsung meminta mereka untuk membatalkan pernikahannya dan membawa Jin pergi meninggalkan tempat itu. กลับบ้าน Di rumah, Jin yang sebelumnya memang sangat kesal dengan Chat pun semakin dibuat marah karena hal itu. Jin pun kembali mengungkit soal betapa lelahnya ia melakukan semua urusan rumah, sementara Chat sebagai kakak hanya bermalas-malasan saja. Jin pun berniat untuk menjual rumah yang mereka tinggali sekarang dan mengembalikan semua uang Chat yang ternyata hanya membayar cicilan rumah mereka, bahkan tidak sampai setengahnya. Setelah itu, Jin pun menemui ibu Moji dan memberitahu bahwa mereka tidak perlu lagi khawatir tentang Chat, dikarenakan ibu mereka telah memberikan izin Jin untuk menikah dengan Moji. Sementara itu, Chat yang sedang stres di apartemennya sendirian, memutuskan untuk pergi minum-minum di sebuah bar bersama dengan Dir, yaitu anak magang di kantor tempat dirinya bekerja. Hubungan mereka pun semakin dekat. Mereka sering pergi minum-minum dan bersenang-senang bersama. Karena merasa hubungan mereka sudah cukup dekat, Chat pun langsung mencoba untuk mencium Dir. Tetapi sayang, Dir langsung menolak melakukannya. Ini dilakukan Dir karena dari awal ia tidak pernah memiliki perasaan apapun kepada Chat, walaupun mereka sering pergi kencan dan bersenang-senang bersama. Bagai jatuh tertimpa eskalator, setelah ditolak oleh wanita yang cukup dekat dengan dirinya, Chat harus rela kehilangan pekerjaannya karena ketahuan meminum minuman keras di kantornya pada saat jam kerja.
Di kantor, Jin memberikan undangan pernikahannya kepada Deer. Lalu Jin menanyakan kabar tentang kakaknya kepada Deer. Deer pun memberitahu bahwa Chad sudah dipecat dari perusahaan mereka. Kemudian Jin meminta tolong sesuatu kepada Deer. Saat sedang mengemasi barang-barangnya dari kantor, di lift, Chad bertemu dengan Deer. Mengingat tentang apa yang terjadi di antara mereka dahulu, kini mereka pun terlihat sangat canggung satu sama lain. Deer yang tahu bahwa Chad sudah dipecat pun memberikan kontak kenalannya yang sedang mencari karyawan kepada Chad. ถือเป็นของขวัญอำลาแล้วกัน thank you. Walaupun Jin dan Chad sedang bertengkar, tetapi pada dasarnya mereka kerap merindukan, mengkhawatirkan, dan menyayangi satu sama lain. Pada suatu malam, mereka berdua pun bertemu. Jin memberitahu bahwa minggu depan ia sudah akan pindah ke Jepang. Jin tidak ingin mereka berpisah dalam keadaan saling bermusuhan. Jin pun juga meminta maaf karena ia sudah mengusir Chad dari rumah mereka. Setelah semua yang terjadi, pada akhirnya Chad sebagai kakak merestui hubungan Jin dan Moji. Lalu tibalah hari pernikahan dari Jin dan Moji. Di sini, Jin, ibunya, pamannya, serta Moji pergi lebih dahulu untuk melakukan persiapan di hotel tempat mereka akan melangsungkan pernikahan, sementara Chad akan menyusul di sore harinya. Kemudian saat hendak mencharge handphonenya, Chad secara tidak sengaja membaca pesan dari seseorang yang memberikan pekerjaan kepada Chad yang kontaknya diberikan oleh Deer sebelumnya. Ternyata yang memberikan pekerjaan itu bukanlah Deer, melainkan Jin yang meminta tolong kepada Deer untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada Chad yang baru saja dipecat. Tentu saja, karena hal ini Chad merasa seperti direndahkan oleh adiknya sendiri. Lalu, Chad yang semula berniat menghadiri acara pernikahan adiknya, karena mengetahui hal tersebut, Chad pun lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan memancing dan mabuk-mabukan sampai pagi bersama salah seorang temannya. Setelah menikah, sesuai kesepakatan Moji dan Jin pun akan pergi dan tinggal di Jepang. Sebelum pergi, Jin pun berpamitan dengan Chad tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa tahun kemudian, Jin yang sudah tinggal di Jepang pun tampak begitu bahagia dengan pernikahannya bersama Moji. Beberapa tahun pun berlalu. Kini, Jin pun memiliki seorang anak laki-laki bernama Ryo yang sangat lucu. Sesekali, ibu dan pamannya pun mengunjungi mereka. 6 tahun pun berlalu. Setelah tidak adanya Jin dalam hidupnya, Chad pun melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Suatu ketika, setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Chad pun kembali bertemu dengan Deer. Deer sendiri akan pergi ke Jepang untuk bekerja di sana. Ia pun meminta alamat tempat tinggal Jin kepada Chad. Tetapi, Chad yang sekalipun tidak pernah mengunjungi adiknya itu, tentu saja tidak mengetahui di mana Jin tinggal. Deer pun meminta Chad untuk sesekali mengunjungi Jin. Dulu, pada saat Deer mengantarkan Chad yang sedang mabuk berat ke rumahnya, Jin bercerita bahwa pada saat dirinya dan Chad masih kecil, Chad pernah pingsan dikarenakan terkena lemparan dari pemukul baseball milik Jin. Walaupun pada awalnya Jin meledek Chad, tetapi dalam hatinya, Jin sangat mengkhawatirkan keadaan kakaknya itu. Sebenarnya, pada saat mereka masih kecil dulu, Jin sangat mengidolakan kakaknya. Jin pun pandai bermain baseball dikarenakan mengikuti Chad yang suka membaca komik tentang baseball. Setelah menyadari bahwa pada dasarnya Jin sangat menyayangi dirinya, Chad pun memutuskan untuk pergi mengunjungi Jin. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Chad pun kini bertemu dengan Jin. เจนดูสิมีใครมาอีก โอ้โอ้โอ้ยนะ
Lalu, ibu mereka meminta Chad untuk menggendong keponakannya itu. จะไม่เจ็บใช่ไหมเนี่ย Tak lama kemudian, Rio yang sekarang sudah bersekolah pun pulang. Jen pun meminta Rio untuk menyapa pamannya, yaitu Paman Miss V. Setelah itu, Chad pun menasihati Rio bahwa sebagai seorang kakak, Rio harus mencintai adiknya. Ternyata pembicaraan itu didengar oleh Jen yang sedang berada di belakang mereka. Melihat wajah Jen, Chad pun tiba-tiba langsung meneteskan air mata. Lalu, Jen pun datang untuk memeluk kakaknya itu. Selama ini, sebenarnya Jen selalu mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh kakaknya. Kemudian, film pun ditutup dengan memperlihatkan Jen dan Chad yang sedang bermain lempar tangkap bersama. Karena menurut saya film ini sangat bagus, saya sampai tidak tahu mau berbicara apa lagi mengenai film ini. Cerita yang sebenarnya cukup sederhana, tetapi konflik yang dihadirkan terasa cukup dekat, fase cerita yang rapi, hingga chemistry antar pemain yang terbilang sangat bagus. Hanya dengan adegan saling menatap antara Chad dan Jen, kita pun dapat merasakan bahwa terlepas dari semua perseteruan mereka, pada dasarnya mereka berdua tetap menyayangi dan mengkhawatirkan satu sama lain. Bagi kalian yang penasaran di mana ayah mereka selama film ini, ayah dari Jen dan Chad sebenarnya pergi meninggalkan mereka pada saat mereka berdua masih kecil. Selama itu, Jen dan Chad diasuh oleh ibu dan paman mereka. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, ada kalanya rasa sayang harus diucapkan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum diungkapkan lewat perbuatan dan tindakan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti yang terjadi antara Jen dan Chad, di mana Chad melakukan hal-hal yang memalukan untuk membuat Jen tetap tinggal di Thailand dan tidak pergi ke Jepang. Semua itu dilakukan Chad karena ia sangat mengkhawatirkan adiknya itu. Sama halnya dengan Chad, Jen pun juga diam-diam memberikan kakaknya pekerjaan karena dirinya begitu menyayangi kakaknya. Tetapi kurangnya komunikasi yang terjalin di antara mereka membuat semua tindakan yang berlandaskan rasa sayang mereka ke satu sama lain itu pun harus berakhir menjadi kesalahpahaman. Oke, karena sudah terlalu panjang, maka video pun akan saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.